Bismillahirrahmanirrahim. Zubaidah. Siapa tidak kenal Zubaidah? Mungkin kita, tapi sejarah mencatat namanya dengan baik. Ia adalah cicit dari pendiri dinasti Abbasiyah, Abu Ja'far al-Mansur. Maka jadilah nama lengkapnya Ummu Ja'far, Zubaidah bintu Ja'far bin Abu Ja'far al-Mansur, al-Abbasiyah al-Hashimiyah al-Quraisyiyah. Ia kemudian menjadi permaisuri bagi khalifah paling masyhur dalam sejarah Abbasiyah, yaitu Khalifah Harun ar-Rasyid. Zubaidah bukan permaisuri biasa. Ia nyaris memiliki semua kesempurnaan sebagai manusia. Cantik rupawan, bijak bestari, pandai bersusastra, dan fasih berbudi bahasa. Akhlaknya sungguh luhur. Itulah pasalnya Harun ar-Rasyid sangat mencintainya. Jika kita membaca kegemilangan peradaban Abbasiyah di era Harun ar-Rasyid, ketahuilah ada seorang Zubaidah di balik itu semua. Hingga akhirnya di suatu waktu ketika Zubaidah meninggalkan Baghdad untuk perjalanan haji menuju Makkah, disusurinya kepayahan para jamaah haji pada setiap jejak jalan yang ia lalui. Tempat berteduh dari terik mentari, kehausan tak terperi, hingga konon satu kantong air dijual senilai 1 dinar. Hatinya tersentuh, jiwanya terenyuh. Tidak butuh waktu lama, dengan bergegas Zubaidah perintahkan para insinyur negara untuk mengkaji proyek terbesarnya, yaitu membangun jalur mata air sepanjang Baghdad hingga Makkah. Ibnu Al-Jauzi rahimahullah menceritakan bahwa tentu saja hasil kajian itu menyimpulkan satu hal, yaitu biayanya terlalu besar. Tapi Zubaidah telah membulatkan hati. Laksanakan proyek ini, mesti anggaran biaya untuk satu pukulan cangkul membutuhkan 1 dinar, titahnya. Proyek itu pun dimulai. Entah berapa banyak lembah dan gunung batu yang terlalui. Singkat kisah, proyek mata air pun usai dan tuntas. Hingga hari ini bangunannya kokoh berdiri, dan sejarah akan selalu mengenangnya sebagai Ain Zubaidah atau mata air Zubaidah. Proyek kebajikan Zubaidah hanya mata air itu? Tidak, masih banyak lagi. Al-Khatib Al-Baghdadi menuturkan, jalur perjalanan antara Baghdad dan Mekah menjadi saksi terhadap semua persinggahan, tempat bernaung, dan berehat yang dibangun oleh Zubaidah. Bahkan pernah di suatu musim haji, Zubaidah bersedekah sebesar 50 juta dinar. Hitunglah, 1 dinar itu seharga kambing jantan usia 1 tahun. Dan seperti seharusnya kisah dunia, tahun 2016 Hijriah, Zubaidah sang solehah itu pun pergi setelah 32 tahun wafat Khalifah Harun ar-Rasyid suaminya. Dikisahkan bahwa sepeninggal Zubaidah, seorang pria soleh bermimpi. Dalam mimpi itu ia berjumpa dengan Zubaidah. Ia pun bertanya kepadanya, "Wahai Zubaidah, apa gerangan yang dilakukan Tuhanmu kepadamu?" Dalam mimpi itu Zubaidah tersenyum lalu menjawab, "Allah mengampuni dosa-dosaku." "Apakah karena mata air yang kau bangun untuk para jamaah haji itu?" tanya lelaki soleh itu. "Bukan," jawab Zubaidah. "Jadi karena apa?" tanyanya lagi. "Karena 2 rakaat sederhana yang pernah aku kerjakan di gelap malam," jawab Zubaidah. Sedulur, maka kita pun kembali belajar tentang keikhlasan, tentang ketersembunyian amal, tentang menyembunyikan kesalehan, hingga biar Allah dan kita saja yang tahu. Semoga Allah merahmati Bunda Zubaidah. Semoga Allah mengaruniakan ikhlas pada kita. Jangan sekali-kali meremehkan amalan sederhana, apalagi hal itu Allah yang perintahkan dan Rasulullah contohkan.
Lihatlah siapa pemberi perintahnya, bukan pada wujud kerja atau amalannya. Amal kebajikan kerjakan dengan maksimal, karena akan diganjari dengan puncak karunia sesuai dengan kemahakuasanya.